Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali pada mata kuliah teori graf. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita merepresentasikan graf dalam sebuah metrik. Pokok bahasan kita kali ini adalah matrik ketetanggaan atau adjacency matrik, kemudian walk di dalam graf dan di graf. Yang selanjutnya adalah incidence matrik atau matrik insidensi. Baik teman-teman, kita akan mulai dengan yang namanya adjacency matrik pada sebuah graf gitu ya. Teman-teman, kita masuk ke definisi. Definisi pertama adalah misalnya G adalah sebuah graf ya, mempunyai n vertex dan kita labeli vertexnya dengan 1, 2, 3 sampai n ya. Kemudian matrik ketetanggaan atau adjacency matrix dari G atau kita tulis dengan notasi AG adalah matrik yang ukurannya n kali n, di mana entry pada baris I kolom ke J adalah jumlah edge yang menghubungkan vertex I dan vertex J. Oke teman-teman, kita sudah melihat definisinya ya. Mari kita pahami satu persatu. Jadi tadi disebutkan bahwa matrik ketetanggaan dari sebuah graf ukurannya n kali n ya, di mana n itu adalah jumlah vertexnya. Jadi kalau teman-teman lihat di graf di bawah ya, graf ini mempunyai 4 vertex ya, maka kita akan mempunyai matrik adjacency. Kalau kita kasih nama ini G ya, graf G, terus kemudian matrik adjacensinya AG itu sama dengan ini. Nah, AG itu isinya apa saja? Matrik itu kan dia terdiri dari kolom dan baris ya teman-teman. Jadi matrik ini memiliki n kali n. Jadi ukurannya 4 kali 4. Kalau ini misalnya n-nya 4, berarti matriknya dia ukurannya 4 kali 4. Kemudian merepresentasikan apa? Row dan kolomnya atau baris dan kolomnya gitu ya. Pada matrik ini dua-duanya merepresentasikan titiknya. Jadi di sini titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, di atas juga kolomnya vertex juga. Jadi teman-teman akan melihat kalau row 1 dan kolom 1 gitu ya, atau A 1,1 itu dia merepresentasikan hubungan antara vertex 1 dengan 1 gitu ya. Jadi kita lihat karena 1 dan 1 ini tidak ada hubungan ya, atau tidak ada loop, maka dia isinya 0 kayak gitu ya. Selanjutnya kalau kita lihat baris pertama, kolom kedua ya, berarti dia merepresentasikan titik pertama dan titik kedua. Karena di sini ada hubungannya ya, ada edge-nya yang menghubungkan sebanyak 1, maka kita tulis 1. Nah, selanjutnya sama ya. Baris pertama, kolom ketiga, berarti 1 sama 3 tidak ada hubungannya, kita kasih 0. Kemudian baris pertama, kolom keempat, berarti titik pertama dan keempat, oh ada hubungannya 1 gitu ya. Yang ini gitu ya. Setelah itu kita isi juga yang selanjutnya. Nah, untuk mengisinya teman-teman, karena di dalam graf itu AIJ itu sama dengan AJI ya, atau hubungan antara vertex I dan vertex J sama dengan hubungan vertex J dengan vertex I gitu ya, maka kita akan membentuk sebuah matrik yang simetris. Yang sini akan sama dengan yang ini gitu ya, yang ini akan sama dengan ini, yang ini juga akan sama dengan ini. Jadi kalau teman-teman mau mengisi adjacency matrik atau matrik ketetanggaan, teman-teman cukup mengisi segitiga atas atau segitiga bawahnya. Jadi cukup cari yang ini saja gitu ya. Jadi kita ulangi, misalnya tadi kita hanya akan mengisi segitiga bagian atasnya saja gitu ya. Jadi yang bawahnya kita tinggal lihat, karena tadi apa, AIJ itu sama dengan AJI, seperti itu ya, sama. Oke, kita lihat tadi sudah yang baris pertama ya, vertex 1 dan vertex 2 ada hubungannya, kemudian vertex 1 dan 4, kemudian yang kedua itu 2 dan 2 itu ada loop ya. Nah teman-teman, ada loop maka dia ada 1 gitu ya diisi. Kemudian 2 juga ada hubungan dengan 3 di sini, jadi dia isi 1. Dan kemudian 2 ini berhubungan dengan 4 ya, 2 kali, maka kita tulis 2 teman-teman ya, yang ini ya. Nah, karena ada 2 ya. Kemudian yang terakhir adalah yang 3 ya, 3 dihubungkan juga dengan 4, yang ini. Nah seperti itu. Nah kalau sudah diisi semuanya, maka kita akan mendapatkan adjacency matrix seperti ini ya. Jadi kalau yang ini kan yang atas yang row-nya 0101, berarti kita isi juga ke bawah 0101 kayak gitu ya, karena dia simetris.
Selanjutnya teman-teman bisa mengisi latihan-latihan soalnya ya, dengan prinsip seperti tadi. Jadi kita mengisi baris ke I, kolom ke J itu sama aja dengan melihat hubungan berapa edge yang menghubungkan vertex I dan vertex J. Seperti itu ya. Nah teman-teman, kita sekarang belajar untuk membuat matrik ketetanggaan dari sebuah digraf ya. Yang membedakan antara matrik ketetanggaan digraf dengan graf tadi gitu ya, bahwa di dalam graf kita tadi sudah memperhatikan bahwa AIJ atau hubungan vertex I dengan vertex J itu sama dengan hubungan vertex J dengan vertex I. Tetapi di dalam digraf dia nggak sama gitu ya, atau AIJ tidak sama dengan AJI. Jadi matriks yang terbentuk juga tidak simetris gitu ya, tidak simetris. Oke teman-teman, kita lihat di sini di grafnya n-nya dia mempunyai 4 ya, 4 titik, sehingga di sini matrik adjacency atau ketetanggaan pada di grafnya dia juga mempunyai ukuran 4 kali 4. Kita lihat hubungannya teman-teman. Hati-hati ya kalau di dalam di graf arah itu diperhatikan gitu ya. Jadi kita lihat yang pertama, kita melihat baris pertama, kolom pertama. Jadi berarti melihat apakah ada arc atau busur yang menghubungkan dari satu ke satu ya. Karena tidak ada loop berarti nggak ada gitu ya. Kemudian kita lihat baris pertama, kolom kedua gitu ya. Jadi dari satu ada busur nggak kedua? Oh ada satu, sehingga kita tulis satu gitu ya. Kemudian ketiga ada tidak? Tidak ada, jadi 0. Keempat ada tidak? Ada, oh jadi 1 gitu ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Yang lainnya boleh diisi sendiri gitu ya. Kita lihat yang agak spesial ini misalnya 2 dihubungkan dengan 4 dengan 2 busur gitu ya, karena arah-arahnya sama dari 2 ke 4. Tetapi teman-teman dari 4 ini ya, dari 4 row ke 4 kolom kedua dia tidak ada gitu ya. Karena apa tadi? Busur yang 2 tadi menghubungkan dari 2 ke 4, bukan dari 4 ke 2. Jadi berbeda ya kalau di dalam digraf diperhatikan arahnya. Seperti itu ya teman-teman untuk mengisi adjacency matrik atau matrik ketetanggaan pada sebuah digraf. Nah teman-teman latihannya boleh dikerjakan juga ya. Nah kita coba misalnya ya, kalau tadi kita merepresentasikan dari graf ke dalam matriksnya gitu ya. Sekarang kalau kita mempunyai matriks, kita tulis grafnya atau digrafnya gitu ya. Nah kalau ini digraf ya, karena graf berarah gitu ya. Karena kita juga lihat kalau misalnya matriknya dia tidak simetris, pasti dia graf berarah gitu ya. Ini adalah matrik dari graf berarah atau digraf gitu ya. Kita coba teman-teman. Di sini perhatikan ada ukurannya 5 kali 5, berarti vertexnya ada 5. Kita buat sembarang vertex misalnya ya, 1 2 3 4 5 gitu ya. Tulisin 1 2 3 4 5. Nah, hati-hati ya grafnya berarah, jadi harus pakai busur gitu ya. Berarti 1 dihubungkan dengan vertex mana aja, yaitu dihubungkan dengan vertex 2 dan 5. Berarti kita ke 2 dan ke 5 gitu ya. Kemudian 2 dihubungkan dengan 1 dan 4. 2 dihubungkan dengan 1 dan 4 itu ya. Kemudian 3 dia tidak ada temennya ternyata ya, ini kosong semua nih ya. Kemudian 4 dihubungkan dengan 1 dan 5 dihubungkan dengan 2 ke sana, dan 4 2 kali. 4 2 kali berarti arahnya ke 4 2 ya. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa berlatih dengan matrik yang satunya dan juga dengan graf yang tidak berarah ya di latihan sebelumnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang walk di dalam graf dan digraf gitu ya, atau di dalam graf berarah dan tidak berarah. Teman-teman perhatikan untuk teorema ini ya, teorema 5.1. Oke teman-teman, misalnya kita mempunyai sebuah digraf dengan n vertex, kita labeli vertexnya 1 sampai n ya. Kemudian A adalah matrik ketetanggaan dari graf D, dan K adalah bilangan bulat positif ya. Jumlah walk dengan panjang K dari vertex I ke vertex J itu sama saja dengan entry pada baris I kolom ke J pada matrik A pangkat K ya. Misalnya kita akan melihat walk yang panjangnya 1. Nah, walk yang panjangnya 1 berarti dia A nya pangkat 1. Itu sama aja dengan A ya. Teman-teman
kita lihat ini matrik ketetanggaannya atau adjacency-nya ya. Jadi kita lihat walk dari A ya, misalnya ke A dia nggak ada gitu ya. Terus kemana saja nih yang ada ya? Oh, ke D aja nih, walk yang panjangnya 1, banyaknya 1 gitu ya. Kemudian mana lagi? Dari B ke A ada 1 ini gitu ya teman-teman, yang ini. Kemudian dari C ke mana bisanya? Oh, ke B doang. Nah, yang ini doang ada 1. Kemudian dari D ke B, nah dari D ke B oh ada 2, yang ini dan yang ini ya. Jadi ada 2. Dan dari B ke C, dari D ke C ada 1, yang ini. Nah, adjacency matriknya kan sama ya seperti ini. Jadi A itu atau A pangkat 1 dia menunjukkan walk banyaknya jalan dari satu titik ke titik yang lain yang panjangnya 1. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa berlatih ya. Nah, jadi silakan teman-teman lengkapi ya tabel untuk jumlah walk dengan panjang 2 dan 3 pada graf berarah berikut. Jadi misalnya teman-teman lihat ya yang di sini ya. Jadi ini nanti dilengkapi. Ini A itu ya ke B, kita cari walk dari A ke B. Jadi jalan dari A ke B yang panjangnya 2 bisa kemana saja. Nah, ini kan kita bisa jalan dari A ke B itu lewat sini ya. Kalau yang panjangnya 2 dari A ke D terus A ke B. Itu yang pertama. A D B ya tadi ya yang pertama. Yang kedua itu A D B juga. Tapi dia lewati B-nya yang ini yang bawah ya. Berarti dia mempunyai 2 jumlah walk-nya dari A ke B gitu ya. Seperti itu. Kalau dari B ke D nih yang udah diisi ya. Nah, dari sini ya ke B dia cuma ada 1 jalannya, yaitu dari sini ke sini. Gitu ya. Jadi cuma 1. Nah, teman-teman silahkan yang ini diisi semua ya. Nanti buktikan bahwa jumlah walk jalan dari satu titik ke titik yang lain dengan panjangnya 2 itu sama aja dengan nanti A kuadrat ya. Kalau yang ini nanti sama saja dengan A pangkat 3 gitu ya. Nah, bahasan selanjutnya yaitu tentang teorema gitu ya. Misalkan D adalah digraf dengan n vertex dan dilabeli 1 sampai n, dan A adalah matrik ketetanggaan dari D, dan B tadi adalah sebuah matrik yang didefinisikan sebagai berikut ya. B itu dari A tambah A pangkat 2 tambah A pangkat 3 sampai A pangkat n min 1 gitu ya. Jadi kalau vertexnya ada 4, maka dipangkatinya sampai 3 saja gitu ya. Maka D terhubung kuat jika dan hanya jika setiap entry non diagonal pada matrik B adalah positif atau BIJ-nya lebih besar dari 0 untuk I tidak sama dengan J. Nah, teman-teman kita lihat tadi ya nilai B-nya gitu ya. Kalau kita perhatikan kan B itu adalah menjumlahkan jumlah walks yang ada gitu ya. Itu yang ini walksnya yang panjangnya 1, ini panjangnya 2, ini panjangnya 3 gitu. Karena tentu saja ya kalau titiknya ada 4 gitu ya, titiknya ada 4 berarti walk yang maksimal itu dia panjangnya 3 gitu ya. Misalnya saya mau ke C, panjang maksimumnya 3 gitu ya. Ada nggak yang 1, ada yang nggak yang 2, ada yang nggak yang 3 gitu. Kalau sama sekali tidak ada gitu ya, berarti dia ada satu titik yang tidak bisa sampai ke titik yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke matrik insidensi gitu ya, atau incidence matrix. Misalkan G adalah graf tanpa loop dengan n vertex dan dilabeli 1, 2 dan seterusnya ya, dan edge-nya juga dilabeli 1 sampai m gitu ya, karena jumlah edge-nya ada m misalnya. Maka matrik insidensi dari G atau IG adalah matrik berukuran n kali m, di mana entry pada baris I kolom ke J adalah sebagai berikut. Jadi dia matriknya IG-nya dia akan bernilai 1 jika vertex-nya insiden dengan edge J dan 0 selainnya gitu. Jadi perhatikan teman-teman, untuk ukuran matrik I itu adalah n kali m gitu ya. Kalau tadi adjacency matrik atau matrik ketetanggaan dia n kali n, vertex kali vertex. Kalau untuk matrik insidensi dia n kali m, jumlah vertex dikali dengan jumlah edge. Nah, teman-teman kita coba ya untuk graf dan kita representasikan dengan matrik insidensi gitu ya. Jadi di sini vertex-nya dibulatkan ya, dibulati biar membedakan dengan jumlah dengan nama edge-nya ya. Tapi teman-teman boleh memberi nama yang berbeda biar beda ya, misalnya ini A, ini B, ini C, ini D gitu ya. Biar kelihatan gitu ya. Sekali lagi ini hanya bantuan gitu ya. Jadi matriknya dia ukurannya apa?
Ukurannya adalah 4 kali 6. Kenapa? Karena 4-nya ini adalah jumlah vertex ya, dan 6-nya itu adalah jumlah edge-nya atau sisinya gitu ya. Nah, isinya apa? Isinya adalah status gitu ya. Isinya cuma 1 atau 0. Dimana 1 ini kalau dia insiden dan 0 kalau tidak insiden, kayak gitu ya. Jadi pertama kita lihat misalnya yang A dengan edge mana saja dia insiden. Oh, ternyata dengan edge 1 dan 4. Berarti kita tulis statusnya 1 di sini, kolom 1 dan kolom keempat. Untuk yang B itu ya, yang B dia insiden dengan apa saja? Oh, untuk yang B dia insiden dengan 1 2 5 6. Berarti 1 2 5 6 dikasih 1 gitu ya nilainya. Kemudian selanjutnya yang C atau yang nomor 3, row ketiga gitu ya, baris ketiga, dia insiden dengan apa saja? Insiden dengan 2 3. Nah, berarti cuma ini saja. Nah, selanjutnya untuk yang 4, yang D, dia insiden dengan apa? Oh, insiden dengan 3 4 5 6. Jadi 3 4 5 6 di kolom 3 4 5 6 kita isi dengan 1. Seperti itu ya cara mengisinya. Nah, teman-teman perhatikan untuk matriks insidensi jumlah entry kolomnya gitu ya, dia pasti 2 jumlahnya gitu ya. Di sini 2, ini 2, ini juga 2, semuanya 2. Itu kenapa? Ini menandakan bahwa satu edge dia insiden dengan 2 vertex ya. Jadi dia jumlahnya kolomnya ke bawah dijumlahkan 2 jumlahnya gitu ya, seperti itu. Teman-teman coba latihannya ya, merepresentasikan sebuah graf ke dalam matriks, kemudian juga sebaliknya merepresentasikan matriks insidensi ke dalam graf. Misalnya saya contohkan yang ini ya, yang B. Nah, bagaimana kita merepresentasikan graf dari matriks insidensi. Nah, kita lihat teman-teman, perhatikan dia memiliki ukuran 5 kali 6 ya. Berarti jumlah vertexnya 5. Nah, jadi teman-teman tulis 5 titik. Selanjutnya edge-nya pasti dia ada 6 ya. Vertex pertama dia insiden dengan edge nomor 1, 2, dan 3 gitu. Tapi teman-teman harus lihat pasangannya juga ya. Jadi dia insiden itu dihubungkannya kemana gitu ya. Jadi 1 itu teman-teman boleh lihat ke bawah ya. Jadi yang ini teman-teman lihat nih, edge pertama dia insidennya dengan vertex pertama dan kedua ya, yang ini nih. Jadi edge pertama, oh maaf tadi belum dikasih nama, kita kasih nama dulu. 1 2 3 4 5. Nah, berarti tadi edge pertama dia menghubungkan vertex 1 dan 2. Nah, kita kasih nama ini edge pertama ya. Selanjutnya kita masuk misalnya ke edge kedua. Edge kedua dia menghubungkan 1 dan 3. 1 dan 3. Ini edge kedua. Selanjutnya edge ketiga. Dia menghubungkan 1 dan 4. 1 dan 4. Nah, ini edge ketiga. Selanjutnya edge keempat. Dia menghubungkan 2 dan 5. 2 dan 5. Nah, ini edge keempat. Selanjutnya edge kelima, dia menghubungkan 3 dan 5. 3 dan 5. Dan satu lagi ya, edge keenam, dia menghubungkan 4 dan 5. 4 dan 5. Jadi dia edge ke-6 seperti itu. Nah, ini seperti ini ya graf yang terbentuk. Bu, kok punya saya nggak sama gitu ya bentuknya, nggak apa-apa, karena mungkin teman-teman menempatkan titiknya berbeda gitu ya. Jadi yang penting adalah kalau di dalam graf itu hubungannya. Kemudian misalnya edge 5 dia berhubungan dengan 4, 5, dan 6. 5 itu dia 4, 5, dan 6. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke dalam bahasan bagaimana kita membuat matriks insidensi dari di graf atau graf berarah gitu ya. Nah teman-teman, untuk membuat matriks insidensi dari graf berarah ya sebenarnya sama saja. Hanya saja statusnya kalau tadi cuman 1 dan 0, kalau yang sekarang statusnya ada 3 yaitu 1, min 1, dan 0. Nah 1 itu kalau dia artnya busurnya gitu ya, insiden dari vertex I. Terus kemudian min 1 kalau dia insiden ke vertex I gitu ya. Dan 0 kalau tidak insiden.
Nah, kita lihat contohnya ya teman-teman. Nah, sekali lagi kalau dalam di graf, perhatikan arahnya. Nah, kalau tadi kan kita kalau dijumlahkan ke bawah ya, kolomnya dia bernilai 2. Nah, kalau ini dia bernilai 0 gitu ya. Harus ada 1 dan min 1. Itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa satu busur itu dia keluar dari satu titik gitu ya, dan masuk ke titik yang lain gitu. Jadi ada yang satu statusnya, ada yang min 1, seperti itu ya. Nah, teman-teman, kita lihat untuk matrik insidensi pada di graf atau graf berarah ya. Kolom ini berarti kan merepresentasikan busurnya ya, atau arcnya. Jadi kita lihat busur pertama ya, yang ini ya. Berarti dia menghubungkan titik 1 ke titik 2 gitu ya. Titik 1 ke titik 2. Jadi dia satunya positif gitu ya. Kemudian min 2-nya negatif kayak gitu ya. Kemudian yang kedua dia dari titik 3 ke titik 2. Berarti dari titik 3, 3-nya positif, 2-nya negatif. Seperti itu ya. Kemudian arc ketiga dia menghubungkan 4 ke 3. Berarti 4-nya positif, 3-nya negatif gitu ya. Selanjutnya kolom keempat atau arc 4 gitu ya, atau busur keempat, dia menghubungkan 1 ke 4. Jadi satunya positif, 4-nya negatif. Selanjutnya kolom ke-5 atau arc 5 atau busur ke-5 yang ini, dia menghubungkan 2 ke 4. Jadi 2-nya positif, 4-nya negatif. Demikian juga yang satunya ya, karena sama. Jadi 2-nya positif, 4-nya negatif. Seperti itu ya teman-teman. Nah, silakan latihannya teman-teman kerjakan ya. Nah, coba kita kerjakan bersama untuk yang A ya. Nah, sekali lagi, lihat titiknya ada berapa? Oh, titiknya ada 4 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Pertama adalah busur pertama, dia menghubungkan 1 ke, nah ini belum dikasih nama. 1, 2, 3, 4. Busur pertama dia menghubungkan 1 ke 2 gitu ya. Jadi 1 ke 2. Busur 2 menghubungkan 1 ke 4. Busur 3 menghubungkan 4 ke 3. Busur 4 menghubungkan 2 ke 4. Busur 5 menghubungkan 2 ke 3. Seperti itu ya. Dan yang satunya teman-teman boleh kerjakan sendiri ya. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui tentang tadi ya, bagaimana cara merepresentasikan sebuah graf ke dalam sebuah matrik gitu ya, atau sebaliknya. Nah ini kita akan masuk ke studi-studi kasus gitu ya. Jadi yang pertama studi kasus kita adalah mengenai yang namanya graf interval. Nah, graf interval itu apa? Graf interval itu dia adalah graf yang menggambarkan situasi yang melibatkan penyusunan suatu data dalam susunan kronologi. Misalnya apa? Misalnya para arkeolog nih ya, suka mencari barang-barang antik-antik dan menggalinya gitu ya. Nah, ketika misalnya para arkeolog ingin menentukan susunan dari kronologi kejadian waktu barang mana dulu yang lebih lama gitu ya, atau mana barang yang muncul bersamaan. Nah, salah satu caranya adalah mereka membuat matriks, di mana misalnya di sini kita mempunyai banyak barang gitu ya, banyak barang antik gitu ya. Misalnya dari A sampai F. Nah, A itu dia ditemukan bersamaan dengan B gitu ya. Jadi di checklist nih matriksnya gitu ya. Nah, B itu ditemukan bersama misalnya A tadi ya, karena sama, kemudian C, D, dan E. Kemudian yang C ini ditemukan dengan apa saja? Oh, ditemukan dengan B, D, dan E. Nah, teman-teman, kita bisa merepresentasikannya ke dalam sebuah matrik gitu ya, dimana matriknya kalau dia ada hubungannya atau kalau dia ditemukan bersama-sama dikasih nilai 1, selainnya dikasih nilai 0. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan matrik ini kita bisa merepresentasikannya ke dalam bentuk graf ya. Jadi A dihubungkan dengan apa? Oh, dihubungkan dengan B gitu ya. Yang terbentuk adalah graf seperti ini. Dia tidak berarah karena sama ya barang. A ditemukan dengan B sama aja dengan B ditemukan dengan A. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, tadi dari observasi lapangan, kemudian
kita masuk ke matriksnya, lalu matrik masuk ke grafnya ya. Ini baru graf dari representasi kejadiannya. Nah, apa interval graf itu ya? Interval graf itu adalah graf yang kita buat dari susunan kronologi gitu ya. Jadi ke A kalau dihubungkan dengan B, maka A dia kronologinya overlapping dengan B gitu ya. Misalnya kita coba ya membuat sebuah interval graf gitu ya. Jadi ini waktunya misalnya ya, entah tahun berapa ya. Kemudian kita punya A ya, barang A ya, yang dia ternyata overlapping dengan B gitu ya. Misalnya di sini B-nya. Nah, B ternyata dia juga overlapping dengan C, D, E. Nah, ini saling overlapping ya. B, C, D, dan E ini saling dihubungkan ya, berarti waktunya dia overlapping itu semuanya gitu ya. Misalnya saya tulis di sini B, ini C, ini D, dan ini E gitu ya, teman-teman. Nah, kita lihat karena dia bareng ya, overlapping bersama, jadi semuanya ada pada satu kurun waktu tertentu gitu ya. Kemudian ini ada satu lagi nih titik, yaitu F. F itu hanya overlapping dengan E ya. Berarti dia harus ada satu waktu yang tidak overlapping dengan B, C, dan D, tapi dia overlapping dengan di sini misalnya F. Nah, ini akan menjadi gambaran untuk misalnya para ahli untuk memperkirakan gitu ya usia dari sebuah benda tadi gitu ya. Nah, teman-teman, setelah diteliti ya, ternyata interval yang sebenarnya seperti ini gitu ya, yaitu A itu dari tahun 4000 sebelum Masehi sampai 3600 sebelum Masehi seperti itu ya. Tapi dia overlapping dengan B, dan tadi antara B, C, D, dan E dia overlapping. Terus kemudian yang overlapping dengan F itu hanya E, seperti itu ya. Boleh kerjakan teman-teman latihan yang di bawahnya. Nah, teman-teman, selain dalam graf interval gitu ya, representasi graf ke dalam bentuk matriks juga sangat berguna gitu ya untuk bidang-bidang yang lain gitu, terutama misalnya dalam ilmu komputer gitu ya, dimana kita juga membuat input dari suatu hubungan itu berdasarkan nilai numerik seperti itu ya. Kemudian juga ada aplikasi di dalam rantai Markov, di mana rantai Markov ini sangat banyak dipakai dalam berbagai bidang ya, misalnya genetika, statistika, ilmu komputer, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.